Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera rekan-rekan sekalian. Terima kasih sekali teman-teman hadir ke sini dalam rangka kami menyampaikan klarifikasi atas lagi-lagi ini berita bohong ya. Atau sebenarnya bukan berita bohong lah. Ini berita yang tidak pas, yang tidak tepat, tidak benar ya. Tapi beredar sangat masif di media massa. Makanya kami secara khusus untuk menyampaikan ini ya, klarifikasi ini kepada melalui bantuan teman-teman kami tercinta ya, awak media di DPR. Kita kasih tepuk tangan dulu awak media ya, wartawan DPR. Yang pertama ya, jadi saya dapat ini nih, dapat semalam diingatkan oleh teman-teman di KSP ya. Oh, ada beredar begini. Nah, tulisannya kayak begini, kontroversi substansi KUHP. Ya, nggak apa-apa dipoto gaya-gayaan begini kan. Nah, kita sudah bikin klarifikasinya dalam satu tabel begini. Yang pertama, nih ya, disebut pasal 5. Ya, pasal 5, penyelidik dapat melakukan penangkapan, larangan meninggalkan tempat, penggeledahan, bahkan penahanan pada tindak pidana belum terkonfirmasi. Ya. Lalu poin kedua di pasal 5 yang dipersoalkan, dengan adanya pasal ini, semua bisa kena jerat hukum melalui pasal karet yang masih dengan dalih mengamankan. Dalam KUHP yang lama, tindakan yang dimungkinkan dilakukan pada tahap penyelidikan sangat terbatas, sama sekali tidak diperbolehkan menahan. Nah, pernyataan tersebut tidak benar. Penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan dalam pasal 5 dilakukan bukan dalam tahap penyelidikan, namun dalam tahap penyidikan. Hal ini diatur untuk mengatasi keterbatasan jumlah penyidik. Memang yang bisa menangkap itu penyelidik boleh menangkap, tapi bukan dalam tahapan penyelidikan, tahapan penyidikan. Ya. Dan itu atas perintah dari penyidik. Hal ini ya diatur karena memang jumlah penyidik terbatas. Ya. Jadi yang orang yang nangkepnya iya, tapi atas dasar perintah si penyidik. Penangkapan dan penahanan, penggeledahan dan penyitaan dalam pasal 5 dilakukan atas perintah penyidik untuk kepentingan penyidikan, bukan penyelidikan. Ya. Lalu penangkapan, penahanan, penggeledahan harus dilakukan dengan sangat hati-hati, dengan syarat yang sangat ketat dan lebih ketat daripada KUHP yang lama. Yang kedua, pasal 16 ya. Ditulis dimasukkannya metode undercover buying dan control delivery yang sebelumnya hanya untuk perkara khusus misal narkoba menjadi bisa dipakai untuk semua tindak pidana. Koalisi menilai hal ini, ini berarti dari koalisi nih, orang yang menjadi koalisi menilai hal ini membuka peluang penjebakan atau entrapment dan rekayasa tindak pidana oleh aparat sendiri. Nah ini kan berarti kan koalisi pemalas. Ya, dia nggak lihat live streaming kita debat khusus soal ini. Ya, ini koalisi pemalas saja kita kasih nama. Tidak benar, ya, karena sudah dilimitasi di bagian penjelasan. Metode penyelidikan diperluas, namun hanya untuk investigasi khusus, bukan untuk semua tindak pidana. Dalam penjelasan KUHP penyerahan di bawah pengawasan merupakan teknik investigasi khusus yang diatur dalam undang-undang khusus antara lain pada undang-undang mengenai narkotika dan psikotropika. Ya kan? Terakhir Pak Nasir Jamil ingat ya pembahasan pasal ini gitu. Makanya kan kita selalu mengundang kawan-kawan kalau bisa hadir ya. Ikut ya, di balkon mengawasi rapat-rapat kita, dan ini kita rapatnya selalu live streaming. Dan rekaman itu kan bisa dilihat terus di kanal YouTube itu. Ya, jadi jelas gitu loh. Pasal 16 nggak ada bahwa penyamaran untuk semua tindak pidana, itu hanya untuk
narkoba, dan psikotropika. Pasal 105, 112A, 124, 132A, penggeledahan, penyitaan, penyadapan, dan pemblokiran dapat dilakukan tanpa izin hakim dengan alasan keadaan mendesak. Ya. Upaya paksa, lalu semua orang bisa kena geledah, sita, sadap, blokir menurut subjektivitas aparat tanpa izin hakim. Ya. Upaya paksa diatur, itu hal tersebut tidak benar ya, karena upaya paksa diatur secara ketat dengan izin hakim dan dengan syarat tertentu yang jauh lebih ketat daripada KUHP lama. Penggeledahan pasal 113, penyitaan pasal 119, pemblokiran pasal 140 dilakukan harus dengan izin ketua pengadilan. Jadi nggak benar ya. Kalau tanpa izin ya. Lalu bila mana dilakukan dalam keadaan mendesak yang juga limitatif seperti letak geografis ya, yang tidak memungkinkan segera dimintakan persetujuan dan tertangkap tangan ya, tetap dalam waktu 2 kali 24 jam harus memintakan persetujuan hakim. Jadi misalnya ada tertangkap tangan, ditangkap dulu ya 2 kali 24 jam persetujuan hakim. Upaya paksa dalam KUHP lama hanya dilakukan tanpa izin ketua pengadilan negeri. Jadi ini jauh lebih bagus daripada pengaturan di KUHP lama. Nah, kalau ini dipersoalkan, kenapa ketika KUHP lama dibahas mereka nggak pernah persoalkan ini, gitu loh. Dalam KUHP lama penyidik hanya menunjukkan tanda pengenal. Jadi pengaturan soal penggeledahan, penyitaan, penyadapan dan pemblokiran ini jauh lebih baik di KUHP baru daripada di KUHP lama. Masalahnya ketika kemarin KUHP lama berlaku sejak tahun 81 selama 43 tahun mereka nggak bikin darurat, panggilan darurat, begitu kan, seruan darurat, nggak ada tuh. Ya. Khusus mengenai penyadapan pasal 135 bahkan sama sekali tidak dibahas dalam KUHP. Ya, kan kita kemarin bilang penyadapan sudah saya sampaikan kemarin akan diatur dalam undang-undang khusus yang mengatur penyadapan. Ini tertera sini. Ada Nasdem, Gerindra, Golkar, PKS, PAN, PKB, PDIP pun udah punya semacam gentleman agreement. Penyadapan itu harus sangat ketat dan harus dengan izin hakim. Benar nggak kawan-kawan? Harus dengan izin hakim. Efektivitas upaya paksa diperlukan namun yang harus dilakukan dengan prosedur yang ketat. Lalu disebutkan nih pasal 74A dan 79. Kesepakatan damai restoratif justice dapat dilakukan sejak tahap penyelidikan saat tindak pidana belum dipastikan keberadaannya. Koalisi mempertanyakan bagaimana bisa sudah ada pelaku dan korban jika tindak pidana belum ada. Catatan mereka dalam hal ini, orang bisa diperas dan dipaksa damai dengan dalih restoratif justice. Bahkan di ruang penyelidikan yang belum terbukti ada tindak pidana. Ini jelas klaim yang tidak benar karena mekanisme keadilan restoratif dapat diterapkan sejak tahap penyelidikan hingga pemeriksaan di pengadilan. Hal terkait keadilan restoratif di tingkat penyelidikan dan seterusnya pasal 79 ayat 8 dan pasal 83 KUHP juga telah diatur dalam berbagai ketentuan KUHP. KUHP justru memberikan batasan mengenai hal-hal yang bisa dilakukan dalam mekanisme keadilan restoratif dan ini yang paling penting harus dilakukan tanpa adanya paksaan, intimidasi, tekanan, tipu daya, ancaman kekerasan, penyiksaan dan tindakan yang merendahkan kemanusiaan. Ini diatur di pasal 81. Jadi restoratif justice ini nggak mungkin jadi justru menjadi alat untuk menekan karena harus dengan kesukarelaan tanpa paksaan, intimidasi, tekanan, tipu daya, ancaman kekerasan, penyiksaan dan tindakan yang merendahkan kemanusiaan. Jadi prasangka buruk itu benar-benar nggak bisa diterapkan karena restoratif justice ini justru harus dengan kesukarelaan. Adapun siapa predikat pelaku dan korban kan bisa dengan kasat mata terlihat, misalnya perkelahian. Ya pemukulan, ada orang yang memukul orang lain
lalu ingin menempuh restoratif justice. Kan sudah sama-sama tahu yang memukul siapa, yang dipukul siapa. Nah, tapi yang paling penting adalah harus dengan kesukarelaan dan keikhlasan orang itu menjalani restoratif justice. Satu aja keberatan ya nggak bisa restoratif justice.